Apakah saudara sedang merasa letih dan lelah dalam kesibukan hidup sehari-hari saudara? Dan apakah saudara sedang merasa capek dan lelah untuk harus berpindah-pindah tempat tinggal dari satu tempat ke tempat yang lain? Hope for today. Dalam beberapa menit ke depan melalui janji firman Tuhan, kita akan menemukan harapan terbaik hari ini. Dan harapan pasti dari janji firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 1. Firman Tuhan, doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Mari kita fokus pada ayat pertama dalam pasal 90 ini. Kata tempat perteduhan dalam bahasa Ibrani adalah maon. Di dalam beberapa terjemahan menggunakan beberapa kata yang berbeda untuk kata ini. Namun walaupun itu berbeda, ini justru merupakan sebuah keuntungan memberikan makna yang beragam dalam memperkaya pengertian kata tersebut. Seperti beberapa terjemahan menyebutkan ada tempat perteduhan, tempat perlindungan, tempat naungan, rumah, tempat istirahat. Tahukah saudara, siapa yang menulis Mazmur 90? Walaupun ini hadir di dalam Mazmur, tetapi ini adalah di dalam ayat 1 menyebutkan doa Musa. Seperti apakah perjalanan hidup daripada Nabi Musa? Dia hidup berkelana, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Bayangkan dari Mesir, dia dibesarkan dan dia lari ke padang Midian. Kemudian dalam perjalanan yang panjang, ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka berpindah-pindah tempat. Dan tentunya ini sangat melelahkan. Bayangkan dalam perjalanan itu, ancaman musuh, peperangan terjadi, ancaman binatang buas di padang belantara. Saudara mungkin ingat bahwa ada ular yang memagut orang Israel. Kemudian ancaman alam, mereka hanya berkemah dan siang dan malam. Bayangkan ketidaknyamanan yang mereka hadapi. Tetapi mari kita lihat ada 4 hal dari arti dari tempat perteduhan itu. Yang pertama tentunya adalah tempat perteduhan. Di dalam versi Inggris dikatakan dalam NIV dan King James Version adalah dwelling place. Tetapi dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru disebutkan Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Kemudian di dalam Alkitab yang terbuka disebutkan Tuhan, Engkau telah menjadi tempat kediaman kami. Bayangkan perjalanan mengembara bangsa Israel yang tidak nyaman dan sangat melelahkan. Tetapi hanya kepada Allah saja mereka menemukan teduhan dan tempat tinggal kediaman yang sejati. Kemudian yang kedua adalah tempat perlindungan. Dalam Christian Standard Bible, God's Word Translation menggunakan kata refuge. Di dalam terjemahan lama dari bahasa Indonesia, di dalam ayat yang sama dia katakan doa Musa, Khalil Allah, ya Tuhan, Engkau juga suatu perlindungan bagi kami dari zaman datang kepada zaman. Kata yang digunakan adalah perlindungan. Kemudian dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, Alkitab menyebutkan bahwa doa Musa, hamba Allah, ya Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami. Kemudian firman Allah yang hidup, terjemahan ini menyebutkan bahwa Tuhan, dari generasi ke generasi Engkau telah menjadi tempat kami bernaung. Bayangkan dalam perjalanan pindah tempat dari satu tempat ke yang lain, ancaman bahaya, serangan musuh, peperangan. Mereka hanya berlindung, mereka harus berlindung dan hanya berlindung kepada Tuhan membuat mereka selamat. Bayangkan ancaman
binatang yang berbahaya seperti ular. Ketika Musa harus mendirikan salib tiang dan mereka memandang di sana, Tuhan kembali menjadi perlindungan. Allah adalah tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi bangsa Israel. Kemudian terjemahan berikutnya, yaitu adalah kata rumah. New Living Translation dan juga Contemporary English Version serta The Message Bible menggunakan kata home. Dan di dalam bahasa Indonesia, versi mudah dibaca menyebutkan bahwa doa Musa, abdi Allah, "Ya Tuhanku, Engkaulah rumah kami selama-lamanya." Jika saudara seorang pekerja keras, pekerja kantor yang harus keluar rumah dari subuh berangkat kerja dan pulang di malam hari, tentunya rumah menjadi tempat di mana saudara akan menemukan cinta kasih dan kehangatan dan sambutan dari istri atau dari suami serta anak-anak. Hal yang sama dengan Allah, Dia merupakan tempat di mana saudara bisa menemukan hal-hal yang ajaib, bahkan lebih daripada saudara menemukan itu di rumah saudara. Kemudian yang keempat, dari The Bible in Basic English, BBE, menyebutkan bahwa resting place. Lord, you have been our resting place. Bayangkan saat mana saudara sedang keletihan, kelelahan dari pekerjaan dan kepenatan hidup, saudara memerlukan tempat untuk rileks sejenak. Datanglah ke tempat yang tenang dan temukan damai. Jadi kata lain yang keempat, saya ulangi, yang pertama adalah tempat perteduhan, yang kedua adalah tempat perlindungan, dan yang ketiga adalah rumah, dan yang keempat adalah tempat istirahat, tempat rehat sejenak. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai dirinya. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan menyadari ancaman bahaya hidup ini, maka Musa telah menjadikan Allah sebagai tempat perteduhannya, tempat perlindungannya, tempat rumahnya, kediamannya, dan juga tempat istirahatnya. Bahkan ini tidak hanya kepada Musa saja. Saudara perhatikan ayat pertama menyebutkan bahwa Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ini berbicara legacy atau warisan. Warisan yang harus diturunkan kepada anak cucu. Dalam artian bahwa kita harus jadikan Allah sebagai tempat perteduhan kita. Harapan pasti hari ini adalah Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Jadikan Dia Allah, tempat berteduh, tempat bernaung, tempat berlindung, tempat beristirahat. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah tempat perteduhan kami. Kami boleh mendapatkan teduhan, kami boleh mendapatkan naungan, kami boleh mendapatkan lindungan, kami boleh mendapatkan istirahat, kami boleh mendapatkan kebugaran yang baru dengan menjadikan Engkau adalah tempat perteduhan kami. Biar ini boleh menjadi harapan bagi kami hari ini dalam menjalani aktivitas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara melalui harapan pada